Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Ya. Pagi ini sesuai dengan jadwal, maka saya diberikan amanah untuk menyampaikan topik tentang analisis biaya dan BIP. Nah, setelah ini saya akan sedikit menyinggung mengenai ecopreneur ya, agar nanti ada variasi lah materi yang saya sampaikan. Ya. Baik. Nah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita lanjut untuk membahas ya mengenai cara atau teknik menganalisis biaya-biaya di dalam usaha, maka kita perlu untuk mengetahui mengapa kita butuh analisis ekonomi. Ya, itu harus kita pegang dulu. Ya, agar nanti ketika melakukan analisis itu, filosofinya kena. Ya. Di dalam prinsip ekonomi, kita ketahui bahwa seseorang ketika terjun di dalam dunia usaha, maka dia berusaha untuk mendapatkan manfaat, mendapatkan penghasilan atau keuntungan semaksimal mungkin dengan pengorbanan tertentu. Ini menjadi suatu pedoman yang merupakan prinsip dasar di dalam teori ekonomi. Nah, kalau kita lihat di dalam bagan ini, maka di sini saya menggambarkan bagaimanakah keterkaitan antara usaha dan penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha. Usaha itu sendiri kita kategorikan ya, usaha kecil, sedang, besar. Penghasilan kecil, sedang, besar. Ya. Di sini saya beri warna yang berbeda-beda kotak-kotaknya. Ya. Yang top, yang paling bagus, semua pasti senang ini. Ketika usahanya kecil, keuntungannya besar. Ya, usahanya mungkin hanya leha-leha, leyeh-leyeh, gitu ya. Keuntungan datang tiap hari. Ya. Nah, pertanyaannya apakah ada itu? Oh, ada. Di mana? Di iklan. Banyak. Tiap hari pasti kalian bisa melihat gambar ya seorang gadis keluar dari Lamborghini ya, atau keluar dari Ferrari gitu ya, menenteng tas branded ya, kemudian pakai perhiasan permata yang luar biasa indahnya. Nah, itu ada di iklan. Kenyataannya wallahu a'lam, enggak tahu. Kenyataannya seperti itu atau enggak ya. Kemudian yang merah-merah ini jelas merah karena rugi. Ya. Masa orang usahanya sedang, penghasilannya kecil, atau usahanya besar, penghasilannya kecil, ya no way lah. Itu rugi kalau kayak gitu. Nah, ranah yang mungkin itu di warna kuning, biru, dan hijau muda. Ya, ini yang mungkin. Ya. Ini biru-biru, kenapa yang kecil-kecil kok warnanya beda Pak, kuning, gitu kan? Mestinya kalau yang sedang dapat sedang, besar dapat besar, yang kecil dapat kecil kan juga biru gitu ya. Ini saya beri warna kuning supaya apa? Ya, agar kalian paham gitu ya bahwa kalau yang kecil-kecil ini tidak perlu belajar sampai perguruan tinggi, ya, tidak perlu ngambil mata kuliah saya, karena kenyataannya di luar itu ya banyak yang kecil-kecil, gitu ya,
tidak perlu ngambil mata kuliah kewirausahaan. Bisa melakukan. Semua orang bisa melakukannya ini. Yang harus kita pelajari itu yang kecil, sedang, sedang besar, ya. Atau kecil besar. Ya, ini yang harus kita pelajari. Kalau sedang, ya. Kenapa sedang kok biru? Ya, itu artinya antara usahanya dengan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh itu layak gitu ya. Oh, dia itu kerja keras. Jadi buka toko, misalnya tokonya buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Ya, itu pendapatannya sedang, usahanya sedang, pendapatannya sedang. Nah, ada lagi tokonya buka 24 jam. Wah, kan besar ya. Usahanya besar, dapatnya juga besar. Ya, itu wajar kalau seperti itu. Ya. Nah, contohnya apa saja? Ini mari kita pikirkan masing-masing. Yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimanakah mengukurnya. Ya, bagaimana mengukurnya. Tolok ukur usaha kecil, sedang, besar, itu ya. Keuntungan kecil, sedang, besar itu apa? Tolok ukurnya. Nah, tentu saja kalau kita belajar kewirausahaan, belajar bisnis, maka variabel yang digunakan untuk melakukan pengukuran ini adalah variabel ekonomi. Ya, variabel bisnis. Ya, salah satunya adalah variabel biaya. Bukan variabel biologi. Ya, meskipun nanti contoh usahanya, contoh usaha biologi kan keuntungan kan tidak dilihat dari pertumbuhan jumlah daun, jumlah bunga, bukan di situ kan, intinya adalah di biayanya, gitu ya. Kalau pertumbuhan jumlah daun ya, jumlah ini itu indikator-indikator biologis. Ya, kita belajar indikator-indikator ekonominya. Karena itu maka kita akan banyak bicara mengenai biaya. Kita sudah sering ini mendengar istilah tentang biaya. Masalahnya adalah pengertian biaya itu seperti apa, perilaku biayanya bagaimana. Ini yang sulit itu ya, mengenali perilaku biaya. Bagi biologi sulit ini. Perilaku hewan lebih mudah dibandingkan perilaku biaya. Ya. Apalagi nanti ada analisis matematik ya. Kalau nggak senang matematik, Pak saya di biologi itu nggak senang matematik, Pak di biologi nggak senang bisnis, gitu ya. Ini mau nggak mau harus dipelajari tetap ya. Besar kecilnya biaya itu dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan. Ya. Biaya itu sendiri dapat digolongkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional atau secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan usaha. Besar kecilnya total biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau penjualan secara proporsional. Dikatakan variabel, ya itu karena tergantung dari produksinya bagaimana, penjualannya bagaimana. Nah, nanti akan ada analoginya, contohnya. Contoh jenis biaya ini, biaya bahan baku. Ya, biaya bahan baku itu kan bervariasi. Oh, hari ini harga cabai misalnya per kilo 30.000 gitu. Tiba-tiba besoknya per kilo 100.000. Ya, kan? Waduh, ini saya sudah kadung jualan
suatu produk level pedesnya itu sampai level 100 gitu. Ternyata harga cabenya langsung melonjak gitu kan. Nah, ini akan berpengaruh. Itu kenapa? Karena ini termasuk biaya variabel. Ya. Biaya tenaga kerja itu juga bervariasi. Bisa aja nanti suatu saat meningkat, ya. Bisa juga suatu saat dipotong gajinya, gitu ya. Ini karena ada pandemi, gitu ya. Perusahaan tidak mampu bayar tinggi, pekerjanya diberi pilihan, kamu mau tetap bekerja atau mundur, gitu ya. Kalau bekerja saya hanya bisa bayar kamu 50%. Nah, itu biaya tenaga kerja. Itu dikatakan biaya variabel. Ya. Sebagian biaya overhead, ya, penyusutan aktiva, ya itu termasuk ya ini biaya variabel. Komisi penjualan itu juga biaya variabel dan sebagainya. Ya. Contoh ya, contoh untuk bisa membayangkan ya atas perilaku biaya-biaya ini, kita buat suatu usaha menghasilkan 1 unit diperlukan biaya bahan baku sebesar 5.000. Berdasarkan data tersebut, maka ada beberapa alternatif. Ya, alternatif ini maksud saya ada beberapa hal yang mungkin terjadi yang tergantung dari kapasitas produksi, volume penjualan. Kenapa? Contoh misalnya, tadi ya dengan biaya 5.000 itu dapat apa sih? Produknya martabak misalnya. Ya boleh produk yang lain, tapi kita contohkan. Ya. Penjual martabak, dia mampu menjual 50 unit per hari. Jadi kapasitasnya adalah 50 unit per hari. Ya, kalau Anda borong, gitu ya, dan minta 55 unit, itu nggak bisa. Nah, dia pasti bilang, Pak, saya itu maksimal hanya bisa 50. Nggak bisa ditambah. Gitu. Nah, kalau saya mau nambah, ya berarti kapasitasnya nanti harus ditambah. Dengan cara apa? Ya mungkin dia harus nambah tenaga kerja, nambah jam kerja, kan bisa juga begitu. Nambah, yang penting itu nambah, akan nambah. Bahan baku jelas akan nambah. Nah, kadang ada produk yang tidak laku. Kapasitas 50, buat 10, laku 5. 5 tidak laku. Ini juga permasalahan konkret ya. Kalau kalian terjun di kewirausahaan, itu ya akan menghadapi masalah seperti ini. Gitu ya. Ada kadang memproduksi 50, habis dalam jangka waktu 1 jam. Ya. Kadang memproduksi 10, seharian enggak laku-laku. Ya itu lah yang namanya variasi. Ya, ada variasi. Saya pernah itu jualan risoles. Ya. Saya membuat risoles, kemudian saya jual pada saat ada apa namanya kegiatan ya. Pasar, ya ada kegiatan pasar, saya jual risoles. Tidak sampai setengah hari sudah habis. Ya. Suatu ketika saya jualan gado-gado, ya jualan gado-gado seharian hanya laku 1. Ya. Nah ini apa namanya
suatu kondisi real ya yang dihadapi oleh pengusaha. Jadi pengusaha itu ya harus siap-siap ya, siap-siap dengan kejadian-kejadian seperti itu. Dan kalau memang sudah niat gitu ya, maka yang seperti itu tidak membuat patah semangat. Ya. Nah, tinggal apa yang kemudian dilakukan antisipasi. Ya, yang dilakukan antisipasi ya kalau kapasitas produksinya 50 unit per hari, gitu ya, tidak mungkin langsung diproduksi 50 gitu ya. Kalau memang berdasarkan pengalaman 50 itu maksimal. Ya. Berdasarkan pengalaman rata-rata 25 gitu ya, maka nanti dia akan menyiapkan ya untuk produknya itu bertahap. Sehingga kalaupun ada produk tidak laku, itu produk tidak lakunya itu tidak banyak gitu ya. Produk tidak lakunya hanya sedikit. Ya. Syukur-syukur kalau laku semua gitu ya. Meskipun produksinya 10, 15 atau 25 ya, memproduksi segitu laku semua itu lumayan bagi suatu bisnismen, usaha ya. Nggak mungkin suatu kegiatan itu untung terus ya, nggak mungkin bisnis itu untung terus, nggak mungkin, pasti ada untungnya, ada turunnya gitu ya. Itu wajar ya seperti itu ya. Kalau mau Pak, saya ingin pendapatan rutin gitu ya. Kalau mau pendapatan rutin tidak terpengaruh oleh penjualan, ya jadilah pegawai. Kayak negeri, kayak swasta, nah itu ininya gajinya sudah fix, gitu ya. Gaji fix, mungkin ada tambahan bonus, ya. Tapi intinya pendapatan dia ya segitu, gitu ya. Tetapi dibandingkan dengan pemilik usahanya pasti jauh. Ya, pemilik usaha kalau kalian bekerja di perusahaan swasta ya, digaji per bulan 5 juta gitu ya, pengusahanya dapatnya miliaran. Loh kenapa kok seperti itu? Kok enggak fair gitu ya? Ya memang ya hukum yang berlaku itu seperti itu. Pekerja diupah dengan upah minimum regional. Dulu istilahnya UMR. Kalau sekarang lupa lagi saya, ada istilah baru gitu ya. Ya, tapi intinya sama. Kita lanjut, biaya tetap. Ini adalah biaya-biaya yang dalam kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan berubah-ubah. Sejauh tidak melampaui kapasitas, biaya tetap total tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan perusahaan. Yang tergolong biaya tetap apa? Nah, misalnya sewa lahan, penyusutan alat, ya, sewa alat. Nah, ini adalah biaya-biaya tetap. Ya. Ini kalau memang kalian sewa, gitu ya. Sewa ruko, ya. Sewa ruko itu tarifnya 10 juta per tahun, gitu ya. Pemilik rukonya nggak peduli kamu itu untung besar atau untung kecil atau buntung ya, tetap aja dia minta 10 juta per tahun. Nah itu tetap ya, yang seperti itu. Nah kalau kebetulan kok ternyata kalian bisnis di situ untung sampai 500 juta itu kan, wah saya hanya sewa 10 juta ternyata untung 500 juta gitu ya. Nah, itu berarti untungnya tinggi gitu ya. Nah, tapi sewanya tetap. Sewanya tetap. Ya. Nah, ini yang tergolong sementara yang tergolong biaya variabel itu ada
biaya material, upah pekerja, biaya antar. Nah, ini biaya variabel, bahan baku, tadi upah pekerja, ya dan lain-lain. Ya, itu termasuk biaya variabel. Kenapa sih harus ada biaya seperti ini, variabel, biaya tetap? Ya, itu sudah dipikirkanlah oleh orang ekonomi, ya ada seperti itu. Nah, lalu kalian diminta untuk bisa melakukan analisis BEP, ya, break even point. Apa itu? Ini adalah suatu keadaan di mana penerimaan secara persis hanya mampu menutup seluruh pengeluaran. Ya. Jadi penerimaan atau pendapatan itu sudah balance, sudah imbang dengan seluruh pengeluaran. Itu BEP. Pada posisi ini sudah untung atau belum? Belum untung. Dia baru BEP. Ya. Atau suatu kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak pula menderita rugi. Disebut juga analisis titik peluang pokok, cost profit volume analysis, ya, istilah yang lain. Nah, analisis BEP ini dapat dilihat dari aspek penjualan dan aspek produksi. Dari aspek penjualan, BEP berarti volume penjualan di mana total penghasilan atau TR sama dengan total biaya TC, sehingga perusahaan posisi tidak untung maupun tidak rugi. Sedangkan bila ditinjau dari segi produksi, BEP adalah titik yang menunjukkan tingkat produksi barang atau jasa yang tetap, barang atau jasa yang dijual tetapi tidak memberikan keuntungan maupun kerugian. Agar produksi barang atau jasa yang dijual, maka total penghasilan dan dia dalam keadaan impas atau sama besarnya. Nah, dari TR sama dengan TC, kalau diturunkan maka ketemulah rumus seperti ini, gitu ya. BEP itu sama dengan FC P minus PC, yaitu Q BEP, ya. Sementara BEP FC dibagi 1 minus VC per P, ya. Asumsi dasar. Biaya di dalam perusahaan dibagi dalam biaya variabel dan biaya tetap. Ya. Besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan volume produksi penjualan. Ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya adalah tetap atau sama. Besarnya biaya tetap secara totalitas tidak berubah, ya, meskipun volume produksi atau penjualannya berubah. Nah, harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisa, dan perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Ingat, BEP itu digunakan untuk menganalisis satu macam produk. Nah, kalau produknya bermacam-macam, bervariasi dengan harga yang berbeda-beda, nah itu analisis BEP-nya tidak bisa berlaku, ya, tidak bisa digunakan seperti itu. Ya, harus jatuh produk saja. Nah, ini kalau jual beli sih gampang, Pak. Ya, jual beli satu produk aja gampang. Lah kalau banyak produk, ya apakah analisa BEP-nya kemudian tidak perlu digunakan? Ya, prinsip-prinsipnya tetap bisa dipakai. Ya, prinsip-prinsipnya tetap harus bisa dipakai. Masalahnya adalah keuntungan per item produknya, gitu ya. Harga jual produknya itu yang harus distandarisasikan terlebih dahulu. Ya. Karena
produk yang keuntungannya ya misalnya 20% dengan yang keuntungan 50% kan beda. Yang keuntungannya hanya 2.000 dengan yang 10.000 kan beda. Lanjut, ya. Manfaat BEP ini untuk menentukan posisi laba rugi perusahaan, menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak rugi, menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Bagaimana penentuannya? Dengan membuat gambar, salah satunya, ya, gambar BEP atau penghitungan matematis. Ya. Nah, efek perubahan berbagai faktor terhadap BEP, efek perubahan harga jual dan jumlah biaya, efek perubahan sales mix terhadap BEP itu ya akan berpengaruh. Contoh, ya misalnya setelah setahun harga jual itu berubah. Yang tadinya harga jualnya itu 20.000 misalnya, setelah 1 tahun berjalan harganya naik jadi 25.000. Ya, itu akan berpengaruh terhadap penghitungan BEP-nya. Harga bahan baku juga ikut meningkat ini Pak. Ya, konsekuensi dari peningkatan harga bahan baku itulah yang berpengaruh terhadap harga jual. Ya. Efek dari sales mix itu ya tadi itu kalau yang dijual itu beraneka ragam, produknya beraneka ragam, ini juga pasti akan berpengaruh terhadap BEP. Ya. Tujuan yang lain ya, menunjukkan suatu sasaran volume minimal yang harus diraih untuk mengawasi kebijakan penentuan harga. Memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasinya sudah dekat atau jauh dari titik impas. Kita contoh selama tahun 2011 perusahaan ABC menjual 100 unit produk ya dengan harga 20.000 per unit. Biaya variabel atau biaya per unit adalah 14.000 dan biaya tetapnya adalah 79.200.000 rupiah. Tentukan BEP dalam unit dan rupiah. Ya. Berapa laba operasi yang diperoleh perusahaan? Berapa unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba operasi sekian? Berapa unit yang harus dijual jika perusahaan menginginkan laba bersih setelah pajak ya adalah sekian. Nah, itu dapat dari mana? Dapat dari analisis BEP. Ya, analisis BEP. Analisis BEP ini juga diperoleh dari pengalaman, ya, dari pengalaman perusahaan, kemudian dikalkulasi, dibuat rumus sehingga muncullah rumus BEP tersebut. Nah, contoh setelah dikalkulasi FC-nya berapa? Itu 79.200. P-nya berapa? 20. VC-nya berapa? Sekian. Ketemunya 13.200 unit. Ya. Jual apa ini kalau sampai sekian baru BEP? Ya pastinya ini perusahaan besar, ya perusahaan besar seperti ini. Bagi perusahaan besar mungkin penjualan 10-20 ribu enteng. HP Samsung itu misalnya berapa itu produksinya si perusahaan itu untuk memproduksi HP itu ke seluruh pasar yang ada di dunia. Ya. Nah kalau dilihat dari rupiahnya, ternyata dihitung rupiahnya 264 juta rupiah. Jadi BEP itu bisa dalam bentuk unit, bisa dalam bentuk rupiah. Ya.
Maksudnya gimana? Maksudnya kalau dalam bentuk unit, gitu ya, asal sudah terjual 13.200 unit, ya BEP. Dengan asumsi penjualannya, harga jualnya fix, gitu ya. Harga jualnya fix, terjual sekian unit, ya BEP. Nah, kalau dilihat dari biaya, berapa? Ternyata 264 juta itu BEP-nya. Dari segi rupiahnya. Artinya apa? Artinya kalau si perusahaan ini ya dapat pendapatan sebesar 264 juta, itu maka dia sudah BEP. Kalau dibuatkan grafik, maka ini ya grafiknya penjualan dan jumlah ya, seiring dan nanti suatu saat itu akan bertemu di sini ya. Nah, ini adalah daerah, ini garis total biaya, ini adalah garis biaya tetap, ini garis pendapatan ya. Nah, ini di sini adalah daerah laba, sementara di sini masih rugi gitu ya, sampai mencapai BEP. Kalau setelah BEP, untung. Ya. Analisis ekonomi yang lain adalah benefit cost ratio. Ya. Benefit cost ratio itu digunakan untuk melihat ya kelayakan atau visibilitas dari suatu bisnis atau suatu usaha. Rumusnya adalah jumlah pendapatan per jumlah pengeluaran. Ya, berapakah pendapatan dan berapa pengeluaran? Nanti rasionya itu seberapa itu menjadi rasio benefit cost. Ya. Kalau benefit cost-nya lebih dari 1, usaha dikatakan layak, ya usahanya visible. Kalau kurang dari 1, usahanya tidak layak. Kok bisa dikatakan layak, tidak layak? Ya tadi kan sudah di awal tadi sudah saya sampaikan, usaha itu kecil, sedang, besar. Pendapatan ya sama, kecil, sedang, besar. Kalau suatu usaha dikatakan benefit cost rasionya kecil, tidak visible, itu berarti dia berada pada zona merah, tidak visible atau tidak layak digunakan, dilakukan, tidak menguntungkan, gitu ya. Bahasa lainnya tidak layak itu tidak menguntungkan. Karena apa? Karena kalau dilanjutkan dipastikan dia rugi. Baik ya, itu slide tentang analisis ekonomi ya. Saya tambahkan sedikit ya informasi tentang slide yang lain ya. Ini tentang filosofi entrepreneur ya. Nah, kita di biologi belajar entrepreneur itu memang ada sedikit perbedaan dengan kewirausahaan dari Fakultas Ilmu Ekonomi (FIB). Ya. Karena di kita ini kita mengenal bahwa
kewirausahaan itu bisa bersifat bisnis, bisa bersifat ecopreneurship, bisa bersifat sociopreneurship. Ya, jadi tidak selalu dia pure bisnis. Kadang-kadang suatu usaha ditujukan untuk ya memperbaiki kualitas bumi. Ya. Nah ini yang menjadi kerangka pikir ekopreneur itu usaha-usaha ke arah sana. Dari segi keuntungan mungkin dia di bawah keuntungan dari bisnis konvensional, ya. Tetapi dari segi problematika yang diatasi, itu bisa mengatasi ya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, contohnya misalnya problematika lingkungan. Nah, ini kalau ekopreneur. Kalau sosiopreneur, ya berarti problematika yang diatasi adalah problematika sosial, sehingga menjadi sosiopreneur. Nah, dengan pendekatan ekopreneur ini, maka kita mengatasi suatu permasalahan. Contoh misalnya ada permasalahan lingkungan, sampah gitu ya, nah diatasi. Nah, untuk itu maka kita harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, solusi yang kita ambil itu harus dapat menjaga kelestarian lingkungan. Ya kalau masalah lingkungan diatasi dengan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan itu ya insya Allah nanti bisa teratasi. Ya. Yang kedua, dapat diterima oleh masyarakat. Nah ini yang tidak selalu semudah itu diterima oleh masyarakat. Produk-produk recycle itu produk-produk yang hanya bisa diterima pada jenis produk tertentu. Ya. Suatu ketika ada yang pernah kritik Aqua, ya, perusahaan Aqua. Itu dikritik karena dia tidak melakukan proses recycle botol Aquanya itu. Ya, botol Aqua tidak recycle. Nah, terus dibalik sama si perusahaan. Kami itu merecycle botol Aqua tidak lagi menjadi botol. Kenapa? Orang nggak mau. Siapa yang mau minum dari botol? Oh, ini botol recycle bekas. Dulunya adalah botol bekas yang sudah beredar di sampah rumah tangga, di TPS, TPA, kan gitu. Bahkan mungkin sudah campur aduk dengan berbagai macam sampah yang lain, ya sampah sampah dapur, pempes dan lain-lain ya. Nah, kan ini ya tidak semua orang mau menerima itu. Nah, berarti itu tidak bisa diterima. Tapi masyarakat mungkin masih mau menerima kalau itu di recycle untuk kresek ya. Jadi dari botol minuman kemasan jadi kresek ya itu bisa diterima. Yang ketiga, tetap memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ya. Karena ini kalau dia tidak bernilai ekonomi yang tinggi, ya artinya mengatasi permasalahan lingkungan, iya, tetapi kemudian tidak menghasilkan bahkan minus, gitu ya. Ada tempat pengolahan sampah itu yang selalu minta anggaran ke Pemda misalnya. Minta anggaran dong untuk ngelola sampah, ini saya minus terus ini untuk ngasih gaji ke petugas kebersihannya gitu ya.
Wah, itu mengolahnya itu butuh biaya. Nah, itu berarti ya tidak memiliki nilai ekonomi. Tapi kalau ini bisa diberdayakan, ya bisa dijual, dapat keuntungan. Nah, ini mengubah yang semula adalah PR menjadi RP. Ya, sampah itu sebelumnya adalah PR bagi semua pihak, terutama pemerintah. Ya, kalau bisa dikelola dengan baik menjadi RP. Nah, problem lingkungan itu sendiri banyak, tidak selalu masalah sampah. Masalah yang lain ya limbah-limbah lain lah, uh, limbah padat, limbah cair itu semuanya kan menjadi permasalahan. Ya. Nah, selain sampah atau limbah pun problematika lingkungan atau problematika biologi itu banyak sekali yang bisa menjadi inspirasi bagi kalian untuk mengembangkan itu menjadi potensi biopreneur. Ya, jadi kalau permasalahannya lebih luas lagi biologi, ya bisa menjadi biopreneurship, biobisnis, ya, bisa ke arah sana. Ya. Itu tergantung kemampuan kalian untuk bisa memanfaatkan hal tersebut. Contoh, ini alternatifnya ya gambar yang pertama ini sampah kemudian dijadikan berbagai macam produk, bisa tas, bisa apa itu tempat tisu, ya bisa bangku dan lain-lain. Ya. Kemudian jok, ya jok mobil ini juga ada yang sebagian berasal dari bahan-bahan recycle. Ya. Nah, saya pernah ke Jepang beberapa tahun yang lalu, ya, dan berkunjung di perusahaan pengolah sampah ini. Nah, mereka mencontohkan ada ini sampah-sampah yang kami recycle jadi bahan-bahan untuk komponen dari kendaraan, ya, untuk membuat komponen dari kendaraan. Ya. Wah, ternyata di antara bahan-bahan itu ada yang bahan sifatnya recycle. Ya. Alternatif yang lain, ya kain perca dibuat menjadi hiasan seperti ini, ya bisa aja ya, seperti ini. Alternatif yang lain, ini membuat kue dari tepung biji alpukat. Nah, ini sering diangkat topik-topik seperti ini untuk proposal kewirausahaannya mahasiswa, gitu ya. Beberapa kali nembus, ya beberapa kali itu dianggap solusi yang menarik, ya. Tapi tentunya tidak berhenti sampai di sini. Artinya ini kalau mau dipakai lagi ya sudah ketinggalan kalian. Ya, cari yang kreativitas yang lainnya. Demikian dari ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kuliah saya itu memang tidak saya maksimalkan waktu 1,5 jamnya, gitu ya, supaya kuotanya juga tidak boros-boros amat, tetapi materinya juga masih oke, masih masuk, dan terutama motivasi. Saya itu selalu berusaha untuk memotivasi mahasiswa, ya, supaya mahasiswa itu lebih bermotivasi, ya, bisa menyukai menjadi mahasiswa biologi, bisa punya perspektif yang lebih luas, ya, dan memanfaatkan kapasitas keilmuannya. Sebelum saya akhiri, ya, saya ingin memberikan satu nasihat saja. Jadi kalau di kewirausahaan ini karena salah satu
salah satu capaian pembelajaran itu karakter gitu ya. Karakter kewirausahaan ya, yang mana itu diharapkan mendukung karakter seorang biologiwan, seorang sarjana biologi, ya, maka itu perlu untuk saya sampaikan ya. Yaitu salah satu kunci keberhasilan seseorang itu dua pilihan ya. Pilihan yang pertama, dia harus menjadi seorang yang benar-benar ahli, menjadi seseorang yang benar-benar spesialis di bidang yang relatif sempit, ya, di bidang yang relatif, keilmuannya itu keilmuan yang khusus spesifik. Ya. Nah itu kalau kalian tekuni, gitu ya, sampai kalian menjadi ahli di ilmu spesifik itu, ya itu maka nanti kalian akan menjadi seorang spesialis yang akan banyak dicari. Karena apa? Karena orang akan mencari, kalau saya butuh tenaga ahli yang benar-benar mampu mengerti, memahami mengenai mikrobiologi, ya misalnya. Mulai dari isolasi, identifikasi, formulasi, dan macam-macam, gitu ya. Memanfaatkan untuk produk tertentu. Nah, itu kadang kalau spesialis di suatu bidang, ya itu yang akan dicari. Nah, karena kita itu keilmuan ya, spesialisasi itu ya harus ditempuh sesuai dengan jenjang keilmuannya ya harus terus menerus ditingkatkan. Nah, alternatif keduanya itu generalis. Generalis itu artinya tidak terpaku pada satu bidang aja. Nah, dia akan mengembangkan keilmuan sesuai dengan hobinya, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kemampuannya di banyak bidang. Ya, contohnya sekarang ini ya, yang kalian pelajari ini kan biologi, tetapi belajar kewirausahaan, ya, belajar tentang bisnis. Nah, itu kalau kalian tekuni, biologinya ditekuni, bisnis ditekuni, ya. Terus nanti ada kesempatan pelatihan apa, gitu ya, banyak sekali pelatihan, ya kalian ikuti. Nah, sehingga kalian punya banyak sekali keahlian, meskipun masing-masing itu tidak spesialis, tetapi ketika banyak keahlian, banyak keterampilan hidup yang kalian miliki, ya itu peluang kalian untuk berhasil pun juga semakin besar. Nah, jangan yang sedang-sedang. Yang sedang-sedang itu banyak. Kalian bayangkan, ya, jurusan biologi ini, prodi sarjana biologi ini di Indonesia ini ada berapa? Setiap tahun itu berapa lulusan yang dihasilkan? Ya, semuanya ingin jadi dosen, semuanya ingin jadi peneliti, ya sementara daya tampungnya ada berapa? Enggak banyak. Enggak banyak yang bisa diserap oleh itu. Nah, kalau ya kalau kalian tidak bisa mengantisipasi ini menjadi lulusan yang sedang-sedang aja, tidak spesialis, juga tidak generalis, tengah-tengah, itu akan sulit ya untuk bisa meraih sukses. Jadi nasihat saya itu, kalau kalian memang mampu untuk menjadi spesialis, jadilah seorang spesialis yang benar-benar ahli di suatu bidang tertentu. Ya apapun itu, embriologi ya misalnya. Oh kalau ingin belajar tentang embrionya sapi, gitu ya, maka carilah ahlinya saudara A ya misalnya. Ya, kalian akan dicari gitu ya.
Daniel ya misalnya ya ternyata ingin mengembangkan spesialisasi di situ gitu ya, maka ya nanti akan dicari. Oh kalau mau masalah embriologi sapi itu loh, sapi Bali itu harus ke Daniel ya misalnya. Ya, yang lain kalau bidang ilmu mikro tadi sudah, bidang ilmu taksonomi ya, kalian punya keahlian identifikasi 10.000 jenis tumbuhan. Loh, itu luar biasa. Nah, itu sudah level spesialis kalau bisa mengidentifikasi 10.000 jenis tumbuhan. Kalian bisa seperti itu? Berapa jenis yang sudah kalian mampu identifikasi? Jenis hebat atau jenis tumbuhan? Kalau masih di bawah 100 ya jauh lah dari spesialis. Ya, kalau mau cari spesialis itu 10.000 jenis tumbuhan, apal gitu ya. Oh ini adalah jenis bunga A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini pohon A, B, C, D, E, F, G. Ya. Nah itu spesialis akan dicari, pasti itu, ya pasti dicari. Oh ya, kalian ini kan sudah pernah ngambil ini ya, sistematika hewan ya, sistematika tumbuhan, sistematika hewan ya. Tapi saya lupa angkatan kalian. Kalian ini apakah angkatan yang sudah ikut saya ke Alas Purwo atau di bawahnya itu ya? Belum. Sayang ya, enggak apa-apa. Ya, semoga saja masih ada kesempatan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan maksimal dua penanya. Kalau belum ada, ya terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf kalau sebagian waktunya saya manfaatkan untuk pidato kenegaraan. Ya semoga aja yang singkat-singkat itu nantinya akan kalian ingat terus ya untuk inspirasi keberhasilan kalian di masa depan. Itu karena memang saya sebagai dosen itu sudah beberapa bulan lebih ya dari 20 tahun ya, maka itu sudah menjadi kewajiban dosen seusia itu untuk memberikan wejangan-wejangan pada mahasiswa. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu. Waalaikumsalam.